Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Widi Borromaji. Saya dari Departemen Aquakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan melaksanakan praktikum TPI dan DDGI secara terintegrasi. Nah, di sini saya akan melakukan pemijahan dan pemuliaan pada ikan cupang. Jadi disimak ya teman-teman videonya. Check it out. Oke, halo teman-teman semuanya. Nah, di sini saya sudah mempunyai sepasang ikan cupang ya. Ini berjenis blue rim ya. Berjenis blue rim, jantan dan betina. Nah, bisa dilihat yang jantan memiliki sirip yang lebih lebar dan besar. Untuk yang betina lebih kecil ya, lebar siripnya, dan badannya juga lebih kecil dari jantannya. Oke, selanjutnya untuk fenotip. Nah, fenotip merupakan suatu karakteristik atau sifat ya yang dapat dilihat, diamati dan diukur secara kasat mata atau dari luar. Untuk ikan cupang blue rim ini sendiri sebenarnya sama seperti ikan cupang pada umumnya yang lain, bentuk badannya dan siripnya. Karena ini ikan cupang blue rim ini termasuk dalam ikan cupang pelakat ya, dan merupakan cupang berekor pendek. Nah, namun bentuk siripnya itu keras dan warnanya juga tegas seperti cupang blue rim ini. Dan cupang blue rim ini memiliki warna ya yang khas juga, terutama pada badannya, dari kepala sampai pangkal ekor itu berwarna putih ya, putih bersih, putih susu. Kemudian pada sirip-siripnya ada bending warna biru tua ya, dari sirip anal, sirip dorsal maupun kaudal. Oke, untuk pemijahan ikan cupang sendiri, yang pertama ya kita masukkan terlebih dahulu ikan jantan ke dalam wadah pemijahan, kemudian disusul ikan betina yang dimasukkan ke dalam gelas plastik terlebih dahulu. Nah, tujuannya di sini adalah dilakukannya penjodohan ya, penjodohan kemudian untuk merangsang ikan jantan untuk membuat sarang berupa gelembung di bawah plastik ataupun styrofoam yang telah disediakan. Nah, proses ini biasanya dilakukan selama kurang lebih 12 jam hingga induk jantan selesai membuat sarangnya. Nah, jangan lupa dalam proses ini juga wadah pemijahan ditutup dengan plastik ataupun penutup lainnya agar ikan merasa nyaman dalam proses pemijahan dan mengurangi gangguan dari luar yang akan menyebabkan gagalnya pemijahan ini. Nah, kemudian dicek apakah sarang gelembung dari jantan sudah jadi. Apabila sudah jadi, betina bisa dilepaskan, digabungkan jadi satu dengan jantan. Nah, di situ ikan jantan dan betina akan memijah, dan telur hasil pemijahan yang telah selesai dibuahi akan menempel pada sarang di bagian tepi wadah. Kemudian kedua induk dikeluarkan dari wadah pemijahan. Oke, untuk penanganan telur dan larva. Nah, telur ikan cupang biasanya akan menetas kurang lebih 1 kali 24 jam. Nah, kemudian larva ikan cupang akan habis ya kuning telurnya sekitar umur 4 hari. Kemudian kita beri makan infusoria selama 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu. Kemudian bisa diberi kutu air juga berupa Moina SP ataupun Dapnia. Untuk Dapnia biasanya pada umur 10-30 hari, kemudian dilanjut dengan pemberian jentik nyamuk biasanya pada umur 25-60 hari, dan bisa dikombinasikan juga dengan cacing sutra ataupun cacing beku ya, cacing darah. Nah, pemberian pakan ini juga dilakukan secara ad libitum. Untuk wadah pemeliharaan bisa menggunakan box styrofoam, akuarium, ataupun ember plastik yang lebih besar. Oke, dalam proses pemulihan ini juga kita menggunakan alat bahan yang seadanya
sebagai perumpamaan seperti gelas beker yang diumpamakan sebagai wadah tersebut. Kemudian ada Erlenmeyer juga diumpamakan dengan botol gelas. Kemudian ada etanol 70% dengan wadah plastik. Dan Aquades juga menggunakan wadah botol plastik bekas. Kemudian ada Sledri yang akan diekstrak, diambil etanolnya untuk maskulinisasi. Selanjutnya ada akuarium untuk pemeliharaan larva ikan dan evaporator untuk ekstraksi. Untuk proses ekstraksi kita membutuhkan alat dan bahan tambahan seperti blender dan alkohol 70%. Proses ekstraksi Sledri. Nah, ekstraksi Sledri menggunakan metode maserasi. Daun seledri yang akan digunakan terlebih dahulu dikeringkan, kemudian di blender hingga halus dan ekstraksi dengan pelarut alkohol 70% dengan perbandingan 3:1, alkohol 3 liter dan simplicianya 1 kilo. Kemudian direndam selama 3 kali 24 jam pada suhu kamar. Nah, kemudian cairan ekstrak yang telah dimaserasi kemudian disaring dan dievaporasi. Nah, dalam evaporasi ini menggunakan alat bernama evaporator yang nantinya akan menghasilkan ekstrak dari Sledri itu sendiri, yaitu yang diambil adalah etanolnya. Oke, untuk proses perendaman larva dalam ekstrak Sledri disesuaikan dengan perlakuan. Nah, untuk perlakuan yang kita gunakan adalah perlakuan yang terbaik pada jurnal yang kita gunakan. Nah, pada perendaman ini larva yang digunakan adalah larva yang berumur 7 hari. Nah, wadah perendaman bisa menggunakan akuarium soliter bervolume 2 liter. Pada setiap masing-masing wadah diisi sebanyak 20 ekor larva dalam 1 liter ekstrak. Dan lama waktu perendaman yaitu 8 jam dan selama perendaman diamati kelangsungan hidupnya. Nah, kemudian setelah 8 jam larva dipindahkan pada wadah pemeliharaan. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, larva ikan cupang yang berumur 7 hari. Nah, untuk proses perendaman sendiri bisa dilakukan secara hati-hati karena larva ikan cupang yang masih berumur 7 hari ini masih sangat rentan ya untuk mengalami kematian, sehingga perlu adanya kehati-hatian dalam proses perendaman ya teman-teman. Untuk perlakuan terbaik yang digunakan adalah perlakuan 2 dengan konsentrasi ekstrak Sledri yaitu 10 mg per liter. Selama proses perendaman, kualitas air tetap dikontrol dan diukur seperti derajat keasaman atau pH, oksigen terlarut, kemudian ada suhu juga. Parameter keberhasilan dari uji kali ini adalah pada persentase ikan cupang jantan yang dihasilkan, kemudian adalah survival rate atau SR pasca pemeliharaan, kemudian ada P0 atau perlakuan 0 sebagai kontrol tanpa ekstrak Sledri. Dia apabila perlakuan lebih baik dari kontrol bisa dikatakan perlakuan tersebut berhasil. Oke teman-teman, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan dan saya dapat praktekkan dari praktikum kali ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita masih sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.